Halo guys, balik lagi bersama Bang Al Ngevlog yuk. Jadi di channel Bang Al ini kita kedatangan tamu guys. Jadi dua gadis cantik. Dengan siapa namanya? Halo, nama aku Mona. Nama saya Sonia. Nah, kalau Mona ini asalnya dari mana? Asal aku dari Semarang. Semarang. Sekarang lagi stay di Jakarta. Kalau Sonia? Kalau aku dari Palembang. Dari Palembang. Sama stay di Jakarta. Oh, jadi kalau Mona sendiri itu dari Semarang ke Jakarta itu gimana ceritanya? Wah, ini perjalanan ke Jakarta itu sebenarnya salah satu perjalanan hidup juga sih Iya, ya. Karena di Jakarta ini sebenarnya kita tujuannya karena kerjaan, karena ada kerja di Jakarta. Jadi ceritanya itu setelah lulus kuliah itu ada panggilan ke Jakarta, terus kita langsung dibiayain oleh kantor itu suruh ke Jakarta, dan akhirnya terus langsung dia berangkat ke Jakarta. Dan awal ke Jakarta itu sebenarnya bingung karena maksudnya orang daerah Semarang gitu ya, maksudnya nggak ngerti Jakarta itu kayak gimana gitu ya, lingkungannya kayak gimana juga ya. Iya, kehidupannya kayak gimana, budaya seperti apa, seperti itu. Jadi pas ke Jakarta juga kaget juga, sempat kaget, terutama dalam biaya hidup juga sih ya. Karena perbedaannya memang jauh antara jauh banget sama Jakarta. Nah, awal ke Jakarta itu juga sempat bingung tempat tinggal juga nih, istilahnya sempat nggak punya tempat tinggal nih Kak. Oh, sempat gitu. Iya, jadi sempat bingung nih mau kemana. Waktu itu kan sebenarnya ada sewa di daerah Jakarta Selatan, tapi sewanya itu belum selesai, masih ditempatin orang. Jadi kita harus ada waktu 2 atau 3 hari buat nungguin itu tempat sewaan itu ya, selesai baru kita bisa masuk. Selama nunggu itu aku tuh numpang dulu di kos temen nih, untungnya boleh. Jadi sempat bingung numpang di siapa dulu ya, akhirnya setelah numpang di kos temen barulah dapat itu tempat tinggal. Itu temennya itu asalnya sama Semarang juga atau memang kenal-kenalan gitu pada saat ngelamar kerja atau gimana? Iya, itu kenal-kenalan. Jadi pas kebetulan banget di kerjaan itu kan pertama kali ke Jakarta langsung masuk kantor. Langsung masuk kantor ya. Di sana ketemu nih ada teman dari berbagai daerah sebenarnya. Nah, kebetulan teman aku itu dari Jawa Timur. Nah, itu langsung cari-cari nih maksudnya boleh nggak numpang dulu sementara gitu, sambil nunggu tuh sewa orang lainnya itu pindah gitu. Ini boleh lah numpang dulu di situ. Kayak gitu, jadi aduh agak gimana juga waktu itu kan bingung ya. Gimana di Jakarta gitu masih bingung ya. Iya, agak bingung. Terus akhirnya tapi sih lama-kelamaan kita mengikuti ritmenya gitu, terus akhirnya ya udahlah sambil berjalannya waktu lama-lama terbiasa. Alhamdulillah, dan nyampe ke Jakarta sampai sekarang ini lah. Alhamdulillah. Malah sekarang jadi happy di Jakarta. Terbiasa. Nah, ini kalau Sonia sendiri nih dari Palembang ke Jakarta gimana tuh Son? Bukan masalah dari Palembang ke Jakartanya. Gimana dong? Jadi itu bukan nggak ada niat ya ke Jakarta. Oh, niatnya tadi nggak ada niat. Cari kerja gitu loh. Kerjanya di mana aja. Ya, ternyata dapatnya di Jakarta gitu kan. Jadi ceritanya itu aku sebelum lulus kan, sebelum wisuda. Nah, habis ujian itu langsung dapet sertifikat gitu kan. Surat kelulusan sementara. Terus habis itu lamar lah di Jobstreet kan, di online gitu. Online gitu ya. Kan. Terus lamar lah, nggak mikir tuh ini dari mana, dari mana kan nggak, pokoknya langsung aja kirim gitu ya. Iya, ngirim. Ternyata dapet lah balesan email, dan ternyata itu dari Tangerang kan. Dari Tangerang kan, wah dapat interview nih, harus ke sana kan. Terus ngomong lah sama orang tua, boleh nggak ini. Tapi itu dapat emailnya itu seminggu setelah wisuda ternyata kan. Jadi dibolehin kan sama orang tua kan. Pas habis dibolehin langsung terbang itu. Saya mesen pesawat itu paling pagi kan, jam 5 subuh, karena interviewnya itu jam 8 pagi kan. Jadi jam 3 subuh udah berangkat tuh dari rumah, jam 5 subuh tadi udah terbang kan, langsung itu ganti baju tuh pas banget dijemput kan sama aku kan di bandara kan. Jadi ganti baju di mobil, bener-bener interview di Tangerang tadi. Jadi pas interview kan, terus pas udah interview itu ternyata kata saya tadi kan, nggak usah, perusahaan itu outsourcing kayak gitu kan. Terus ngelamar lagi kan, itu sempet ini sih
nganggur sih berapa minggu kan. Iya. Itu di Jakarta tuh sama om kan, sama kakak juga dari Bekasi, terus disuruh pulang kan, karena kan belum kerja tuh. Habis itu ya aku mikirnya ya masa ke Jakarta cuma interview doang, perjalanannya masa cuma sampai situ kan. Ya. Jadi ngelamar lagi terus dapet lah kan. Alhamdulillah ya dapet ya. Dapet lagi, ternyata tidak sesuai ekspektasi kan. Apalagi karena kita masih fresh graduate kan, lulus kan, jadi nggak ada pengalaman. Udah terus agak lama, alhamdulillah cuma bertahan 1 bulan tuh di kerjaan itu karena nggak cocok kan, dan diterima di perusahaan yang sekarang ini. Sekarang ini ya. Alhamdulillah sampai sekarang dari sekarang 2020 ya. itu. Karena memang itu yang di Semarang sama Palembang itu pada saat ke Jakarta itu memang ada istilahnya ada lika-likunya ya, nggak mungkin semulus misalkan langsung ke Jakarta gitu kan. Ya, pasti. Nah, itu pengalaman yang didapat nih Mona sama Sonia ini, pengalaman terpahit itu apa selama mau menuju ke Jakarta lah istilahnya gitu. Pengalaman Iya, yang paling pahit itu paling sedih lah istilahnya, paling sedih, paling apa. Iya, itu waktu ke Jakarta pertama kali itu tahun 2019 akhir. Menurut saya ya. Jadi itu habis lulus kuliah, benar-benar habis lulus, habis itu langsung dapat panggilan ke Jakarta. Itu kan buat kerja, dan kita awal kerja itu kan otomatis kita nggak digaji dong, ya Bang Alia. Jadi kita digajinya kan setelah 1 bulan kerja. Nah itu tuh sempat bingung kan, ini biaya, untung aja sih alhamdulillahnya ongkos ke Jakartanya itu ditanggung perusahaan kan. Nah untuk biaya hidup di sana, untuk transportasi di sananya Di Jakartanya maksudnya. ya, terus tadi juga sempat lika-likunya, sempat nggak dapat tempat tinggal, istilahnya kayak gembel gitu ya. Jadi pertama kali ke Jakarta itu cuma bener-bener bawa 2 tas, 1 tas gendong sama 1 tas cangking aja udah gitu. Dan itu kan di Jakarta itu jauh dari saudara ya, itu bener-bener nggak ngerti sana sini, terus kayak cuma cewek dan sendirian gitu. Jadi kita harus survive bener-bener dari awal tadi dengan modal yang selimit mungkin ya. gitu ya. Jadi kita harus tiap hari itu makannya tahu tempe, terus ya makan nasi sendiri, masak sendiri. Jadi biar hemat gitu kan. Alhamdulillahnya dulu juga pas tinggal di Jakarta itu kita tinggal di bareng sama 4 teman aku nih. Jadi kita berempat itu tiap hari masak bareng, tiap hari bawa bekal terus ke kantor. Jadi ya udah, namanya juga perjuangan hidup kan ya Bang Al. Jadi kita harus mensyukuri semua itu. Karena untuk menuju kesuksesan itu kan perlu proses. Kita nikmatin aja ya. Walaupun kita sekarang ini belum nggak sukses juga, tapi kita berusaha terus ya. Iya, kita berusaha juga ya. Iya sih, nggak ada kata sukses kalau kita tuh tetapnya mau terus ya, berjuang terus ya. Iya, nggak ada kata sukses. Nah kalau Sonia sendiri nih, itu paling pengalaman, ungkapin aja ya Sonia, maksudnya pengalaman paling terpahit yang Sonia alamin gitu loh. Nggak mungkin dong kalau misalkan dari Palembang atau Semarang itu langsung enak gitu kan, pasti ada lika-likunya. Nah itu pengalaman tersedih, terpahit, atau mungkin diputusin pacar kan, kita nggak tahu. Ya kan nggak tahu. Jadi pada saat dari Palembang tiba-tiba diputusin pacar ke Jakarta kan kita nggak tahu. Makanya kita pengen tahu nih Sonia gitu. Kalau dari saya sih, kan sebelum dari Palembang itu kan ada jeda 1 minggu ya. 1 minggu. Itu kan saya kan anaknya nggak bertahan ya di rumah ya, kayak 1 hari aja setelah lulus udah mikir, nih gue udah wisuda nih, terus gue harus gimana lagi kan? Oh kuliah dulu, kalau Sonia itu sono, kalau Mona langsung kerja. Habis kuliah langsung kerja. Oh kalau Sonia ini kuliah dulu. Udah mikir 1 hari aja kan, udah mikir, wah gue udah wisuda nih, terus gue mau apa lagi kan itu kan. Udah ternyata ada temen kan nawarin kayak sales gitu kan di toko kan. Di toko. Ngelamar lah sales, terus langsung datang lah di toko itu. Ternyata 3 hari kemudian kabarin sama temen bahwa saya tadi nggak lolos, nggak masuk ya. Kayak kecil hati banget ya, maksudnya bukan kayak gimana sales aja saya itu nggak masuk. Gimana ya, itu kayak buruk banget sih, kayak udah menyerah gitu kan. Terus nggak lama itu, yang seminggu setelah wisuda tadi ternyata dapetlah panggilan yang dari Tangerang tadi. Udah nggak mikir panjang lagi, langsung lah ke Tangerang tadi kan. Nah
yang balik lagi ke cerita awal tadi. Nah, tapi semenjak itu kan habis dari interview yang tadi tuh kan nggak suruh tuh, terus sempat nganggur di Jakarta selama 2 mingguan gitu kan. 2 mingguan itu kan suka tinggal tempat tempat kakak kan. Nah itu udah ditelepon tuh sama orang tua di Palembang, kamu gimana kalau nggak ada kerjaan udah balik aja, jangan nyusahin orang kan, walaupun keluarga sendiri kan gitu kan. Udah mikir masa ke Jakarta cuma ngabisin ongkos ya. Gitu kan. Udah mikir kayak udah pasrah kan, udah balik aja gitu dan alhamdulillah tadi terima ya langsung ya. Itu udah terpuruk banget sih. Terpuruk banget ya. Nggak pernah nggak sih ngerasain gini, kalau misalkan Bang Al sendiri selama Bang Al kan kebetulan nganter paketnya kan, ojek online juga nganter paket juga. Jadi kalau Bang Al sendiri itu ya pengalamannya, dulu itu sempet ya namanya kita dapat orderan ya kalau ojek online ya, itu kita keluar pagi nih sampai malam itu nggak dapat sama sekali. Nah itu pernah nggak Sonia sama Mona ini dapat pengalaman seperti itu, paling pahit lah gitu, misalkan atau enggak kehabisan ongkos misalkan, terus atau enggak di tempat kerjaan mau makan bingung nggak punya duit gitu misalkan kayak gitu, pernah nggak ngalamin hal itu kalau Sonia sama Mona sendiri? Iya, silakan Sonia atau Mona dulu. Mona dulu kali. Pastinya pernah ya. Pernah ya. Jadi kita namanya lika-liku kehidupan kadang di atas, kadang di bawah, kadang berputar-putar seperti itu. Dan ngomongin soal ojek online, sebenarnya aku dulu juga waktu kuliah itu sempat merintis ojek khusus wanita. Khusus wanita. Oh, ya, sempat itu dapat juga. Namanya Mbak Jack. Mbak Jack. Oh, itu di Semarang. Iya. Oh, sempat dulu itu. Sempat ada awal ya. Waktu merintis itu ngojekin sendiri. Ngojek sendiri. Ada satu teman aku, jadi ada 2 orang. Aku ngojekin sendiri nih. Lama-lama tuh ada teman, boleh join nggak? Lama-lama ada driver yang lain. Jadi kita sebagai adminnya seperti itu lama-lama. Tapi setelah lulus habis itu setelah ada ojol-ojol yang lain, terus jadi akhirnya kita sempat vakum. Nah di situ sebenarnya sempat juga sih kayak orderan sepi. Terus pernah usaha seperti outlet itu juga sempat sepi, sempat kena badai, tiba-tiba rubuh gerobaknya, tiba-tiba ada orang yang nggak suka juga pakai maksudnya ada hal-hal mistis. Itu pernah juga kan? Mistis gitu ya? Iya, jadi namanya usaha itu kadang ada orang yang nggak suka juga seperti itu. Nah jadi dari situlah ngumpulin modal sebenarnya buat tabungan, buat akhirnya terus ke Jakarta. Sempat kan tadi tuh buat pegangan gitu kan, buat pegangan di dia. Jakarta, terus sempat ya pokoknya segala macam kita lakuin waktu kuliah itu, ngelesin anak-anak gitu ya, seperti gitu ya. Iya itu juga sempat ngelesin, terus pernah dimarahin juga ya masalah. Iya, jadi ada aja sih ya. Seperti itu. Dan kita sih nggak malu ya, maksudnya jadi tukang ojek itu ya malah justru kebanggaan. Jadi semua orang kan butuh proses seperti itu. Belum tentu yang tukang ojek ataupun apapun itu maksudnya akan selamanya seperti itu, kan pasti nanti akan ada sisi positifnya. Selagi itu halal ya kenapa enggak seperti itu. Nah ya seperti itu akhirnya terus setelah lulus sempat vakum itu di bisnis semuanya itu. Akhirnya terus cari-cari kerjaan. Nemulah di job fair kampus. Dari job fair itu ada panggilan buat ke Jakarta. Kita di awal mula itu ya. Panggilan itu ya. Iya, jadi lika-likunya nggak semulus orang. Iya, makanya. Orang bayangnya enak nih, habis kuliah, wisuda, lulus langsung kerja. Iya. Tapi orang nggak tahu di balik itu pasti ada perjuangannya segala macam ya. Ya walaupun sebenarnya orang tua, kalau boleh jujur nih, maaf, orang tua tuh nggak tahu kalau aku tuh jadi tukang ojek. Oh, nggak tahu, ternyata kerja di konter HP gitu ya. Jadi orang tua tuh nggak tahu, terus tahu-tahu itu pas dapat kabar itu pernah viral masuk berita juga. Berita ada tukang ojek dari mahasiswa, kan dulu belum ada ojek online tuh nggak ada ya. Itu untuk ojek itu memang itu sendiri, memang ada inisiatif dari Mona sendiri apa memang ada grup ojeknya? Enggak, ini inisiatif sendiri. Ya, awalnya itu karena teman-teman kita itu muslim terutama ya, itu kan agak sedikit segan kalau misalnya kita
maksudnya bukan musimnya kita berboncengan antara cowok dan cewek seperti itu. Nah, jadi untuk memfasilitasi itu kita ada ide nih, wah gimana kalau misalnya kita bentuk aja nih ojek khusus wanita. Wanita itu juga nggak canggung, misalnya kita diboncengin sama sesama cewek. Iya, maksudnya sesama murid seperti itu. Dan itu juga maksudnya ya saling mendukung aja. Misalnya ada orang yang memang seperti itu, ya sudah kita permudahkan aja, iya. untuk memudahkan teman-teman juga. Jadi terus ada mahasiswa juga yang sambil ngumpulin duit juga kadang. Jadi aku boleh daftar jadi drivernya nggak buat nambah ongkos nih. Udah kita ayo kita gabung aja, akhirnya kita bentuk komunitas itu. Ojek ya. Oh, jadi awal mulanya Semarang sebenarnya belum adanya ojek online itu memang Semarang udah ada itu. Iya, dulu. Ojek gitu ya. Iya, jadi baru tahu nih Bang Al. Di Semarang itu pertama kali kuliah itu. Itu tahun berapa itu? 2015 atau 2015. Sebelum viral ojek online ya. Sebelum viral ojek online kan. Itu kita juga sebenarnya nggak ada kepikiran buat begitu pikiran itu ya. Tapi karena kita adanya ojek online khusus wanita itu karena memang adanya kebutuhan ya dari orang ya. Kita nggak inisiatif tanpa adanya kebutuhan orang tuh enggak. Jadi kita karena orang-orang pada butuh, ya udah kita fasilitasi aja. Lama-lama berkembang. Tapi karena mungkin bersaing juga ya. Misalnya kekurangan modal buat pembukaan itu ya. Karena dulu tuh cuma by WA aja gitu. Jadi yang mau order itu maksimal 6 jam sebelum keberangkatan. Tapi lama-lama di sini kan orang langsung aja bisa kan. Jadi budget itu ya. Idenya Mona dan tim. Iya, Mona dan saat budget di Semarang itu. Iya, Mbak Cek, tapi ada logonya nggak atau memang ada ya? Nanti bisa browsing aja tuh. Browsing ya. Pernah masuk berita juga. Ternyata Mona sendiri yang sama tim yang gitu. Sama teman aku. Namanya tahu Zoom yang juga kita berdua awalnya itu. Terus lama-lama ada driver-driver yang mau join. Tapi ya mungkin belum rezekinya kita belum berkembang, akhirnya ya sudah, mungkin belum rezekinya kita bisa ke bisnis yang lain. Itu ya memang lika-liku kehidupan ya. Nah, kalau Sonia sendiri nih gimana tuh paling terpahitnya lah yang misalkan yang tadi Bang Al bilang gitu? Terpahit, kalau dibilang terpahit banget enggak ya, masih bisa makan lah, alhamdulillah ya. Lebih sederhana kali ya. Syukuri aja lah ya kan istilahnya ya. Alhamdulillah kan. Ini udah zaman dulu banget, malah sebelum kuliah. Jadi lulus SMA kan, SMA tuh nggak langsung kuliah. Ini pengalaman di Palembang sendiri. Palembang sendiri ya. Kalau di Jakarta kayaknya lagi musim COVID. Lagi COVID ya, itulah pengalaman kita ya Pak ya. Nggak kemana-mana. Kalau di Palembang kan itu malah justru sebelum kuliah. Itu kan aku pernah nganggur 1 tahun kan. Jadi nganggur 1 tahun itu rencananya emang mau kuliah, tapi nggak langsung dari tamat SMA kan. Karena kan kakak aku yang cewek juga mau kuliah tuh, jadi kan agak berat kan orang tua mau ngelahirin. Jadi udah aku milih kerja aja dulu kan, soalnya kan aku SMK tuh kan lebih kejuruan. Nah banyak tuh yang job kerja-kerja perusahaan nawarin kan di sekolah tuh. Nah alhamdulillah lulus tuh, tapi di toko gitu kan. Ya udah, terus kakakku yang kuliah, terus aku nggak kuliah tuh. Jadi aku kerja dulu kan 1 tahun kan. Itu benar-benar kerja kayak di toko tuh kan sip-sipan gitu kan, dari pagi sampai sore, dari siang nanti ke malam gitu, sip-sipan gitu kan. Terus setelah setahun itu tadinya mau kerja sambil kuliah kan, nggak dibolehin tuh sama orang tua. Pas nggak dibolehin, ya udah pas kuliah kan ternyata kakak aku ini kan masih kuliah, terus aku masih kuliah, jadi kayak berat banget kan. Orang tua kan membiayainya kan, jadi udah kayak mikir. Nah zaman awal itu kan belum secanggih sekarang ya. Laptop segala macam ya. Kayak awal-awal ya pasti pernah lah ya, kayak jualan pulsa, jualan baju-baju online gitu kan. Jadi pernah tuh jualan pulsa. Nah kebanyakan cerita-cerita orang jualan pulsa itu banyak yang ngutang nggak bayar. Pasti itu. Kayaknya itu pengalaman pahit tuh. Yang nggak bayar itu karena nunggakin yang pulsa itu ya. Sih kayak kok banyakan nunggak gitu ya orang jualan pulsa ya. Terus kayak
jualan baju kan. Nah, jualan baju itu kayak ngeser-ngeser bikin status di WhatsApp, ada tokonya kita buat sendiri, tapi nggak secanggih yang sekarang bikin di Shopee kan. Ini enggak, cuman kayak status aja tuh, udah zaman dulu itu cuman langsung ambil ke toko kan. Dan itu tuh inget banget untungnya itu cuman kayak satu baju aja 5.000 gitu untungnya waktu itu iya, ya. jadi bukan ngambil banyak untungnya sih, lebih ngambil ke nggak apa-apa untung dikit tapi yang beli banyak. Beli banyak ya. Iya, daripada untung gede yang beli dikit kan. Nah ini kayak gitu tuh. Terus sempet kayak nggak lama sih, itu cuma getaran doang. Getaran doang ya, ngalamin hal itu ya. Ya mudah-mudahan dari pengalaman dari pengalaman pahit, jadi kita dapat istilahnya pengalaman hidup biar lebih baik lagi ya kan, kayak gitu. Nah itu ngomongin Semarang dan Palembang ya. Jadi itu kan pengalaman Mona sendiri di Semarang, pengalaman Sonia di Palembang kan. Kita ngomongin langsung ke wisatanya nih ya kan. Jadi gimana daya tarik orang biar apa istilahnya ya, tertarik untuk ke Semarang dan ke Palembang. Jadi wisatanya ngomong satu-satu dulu ya. Kalau Semarang sendiri nih, di Mona tuh wisata yang terkenal lah di Semarang apa tuh? Kalau terkenal sebenarnya banyak banget. Banyak ya. Karena memang sekarang kan banyak banget desa-desa yang dijadikan desa wisata. Itu. Nah, tapi mungkin yang paling terkenal orang tidak asing itu pasti Lawang Sewu. Lawang Sewu ya. Terus apa namanya? Watugong, terus Sambokong, terus ada Gua Kreo. Kalau aku tuh di Ungarannya tuh Bang Al, jadi di sana itu ada kayak Umbul Sidomukti, terus Candi Gedong Songo, terus ada lagi namanya Cemoro Sewu. Ini nih baru nih Bang Al, jadi tempat wisata yang dulunya itu desa, terus dijadikan diolah jadi cantik gitu pemandangannya. Oh desa itu diolah bener-bener dibikin kayak buat tempat foto-foto atau wisata gitu ya. Namanya Cemoro Sewu itu di daerah Ungaran. Itu banyak pohon-pohon cemara gitu, terus ada foto-foto, tempat-tempat foto seperti itu, terus view-nya juga bagus sekali, pemandangannya bagus. Jadi mungkin bayangan orang-orang itu Semarang panas, Semarang banjir. Kan ada lagunya nih, Semarang kali ini banjir. Semarang kali banjir. Jadi orang tuh maksudnya statementnya udah negatif juga. Iya. Tapi ternyata semakin kesini itu semakin berkembang. Semarang udah semakin cantik, Semarang udah semakin tertata. Bahkan kita pernah dinobatkan sebagai tempat wisata terbersih gitu ya. Itu di daerah Kota Lama. Itu bagus juga itu buat foto-foto. Foto-foto ya segala macam. Jadi ya memang nggak nyesel deh kalau kalian itu berwisata ke Semarang. Banyak sekali destinasi-destinasi yang menarik lainnya. Kalau misalkan wisata itu kan stigma masyarakat tuh kayak Lawang Sewu apa tadi? Lawang Sewu ya. Lawang Sewu itu ya. Jadi stigma masyarakat mungkin ke wisata gaib kali ya itu kalau bisa dibilang. Sebenarnya kita mau hapus itu nih. Sebenarnya Lawang Sewu itu wisata apa ya sebenarnya, maksudnya dari Mona sendiri orang Semarang nih? Iya. Orang-orang tuh dulu pernah mikirnya tuh Lawang Sewu tuh ini ya apa mistis. Iya itu. Hal negatif lainnya. Nah ternyata makin kesini itu makin banyak nih peminatnya, makin rame lah ya. Bahkan ketika aku masuk ke sana itu nggak ada rasa takut-takut sama sekali, karena di sana emang rame dan udah dijadikan seperti tempat museum seperti itu ya. Jadi ada pajangan kereta-kereta, terus ada kisah-kisah sejarah dari awal berdirinya itu ada Lawang Sewu seperti apa sejarahnya, itu ada semua di situ. Jadi memang sekalian kita tidak hanya senang-senang aja tuh main ke Lawang Sewu, tapi kita ada pelajaran juga sejarahnya, terus kita melestarikannya seperti apa. Nah itu emang keren banget sih, apalagi kalau kita buat foto, tempat foto tuh banyak spot-spot bagus. Sana ya. Jadi Lawang Sewu, kenapa dibilang Lawang Sewu, sebenarnya juga itu lawangnya nggak ada 1000 sih sebenarnya ya, nggak ada gitu juga. Cuma pintunya kan banyak banget itu. Lawang Sewu itu artinya pintu 1000. Ya, pintu 1000. Oh, Lawang Sewu itu artinya pintu 1000. Ya, itu bahasa Jawa. Ya, itu Sewu itu 1000. Ya, itu bagus banget tuh Bang Al, apalagi kalau kita fotonya di tengah-tengah,
Terus kelihatan tuh semua pintu. Semua pintu, ya. Pokoknya keren banget sih. Kalau kesana pasti nggak nyesel seperti itu. Tapi kalau misalkan buat wedding bisa kan ya, misal wedding apa segala macam. Jadi nanti mau wedding di sana. amin ya Allah, amin ya Allah. Sama orang Semarang berarti. Ya, kode kayaknya itu keras. Tapi memang single. Ya, satu poin aja nih. Single memang, Mona sendiri. Iya, begitulah. Begitulah, insyaallah. Nah, kalau di Palembang sendiri nih, Son. Jadi tadi kan Mona udah cerita juga. Nah, wisata di Palembang yang terkenal, kalau kita pasti taunya yang jembatan Ampera kan. Ada nggak wisata lain yang memang istilahnya bagus gitu loh, jadi biar yang masyarakat di luar dari Palembang ini datang ke Palembang dan Semarang, apa tuh? Jadi selain jembatan Ampera tadi kan, itu ada sampingnya jembatan Ampera itu benteng Kota Besar, BKB kan, kan itu ikon Palembang juga. Selain itu ada Pulau Kemarau, ada Bukit Sibuntang, ada Gor Sriwijaya yang pernah dipakai SEA Games sama Asian Games ya itu. Itu di itu ya, sana wisata juga ya. Banyak. Tahu nggak singkatan jembatan Ampera itu apa? Apa tuh jembatan Ampera itu? Ampera ya, amanat penderitaan rakyat. Pas zaman dulu. Zaman penjajahan lah ya, Belanda ya. Zaman dulu. Jadi pas pembuatan Ampera itu rakyat kayak pada menderita gitu kan. Terus Ampera dulu itu tengahnya itu bisa naik turun. Jadi kalau kayak kapal besar kan. Oh, maksudnya bisa kebelah gitu. Kalau bisa kebelah. Jadi kan dia itu kayak ada sekat-sekat gitu kan. Dari pas mau naik di tengah, terus pas mau turun kan. Tengah-tengah itu bisa diangkat naik gitu kalau pas kapal gede lewat. Itu dulu dengan tengahnya diangkat bisa naik ke atas gitu. Dia pasti ada sistemnya alat. Sistemnya maksudnya alatnya gitu loh, maksudnya ada alatnya untuk bisa naik ke sana gitu loh. Tapi sekarang kayaknya nggak bisa, kan macet. Itu di Palembang sekarang udah macet. Udah macet banget ya segala macam kotanya. Cibuntang, Pulau Kemarau itu yang paling terkenal kisahnya. Kisahnya ya. Ada kisahnya itu gadis sama calon suaminya itu kan orang Tionghoa itu kan. Jadi dia mau menikah tuh sama si cewek tadi itu kan. Jadi dia ngomong lah sama orang tuanya kan di Cina apa pokoknya di Tionghoa. Di Tionghoa gitu ya. Terus ini kisahnya nih ya yang di Palembang. Pulau Kemarau tadi. Makanya wisata Pulau Kemarau tuh terkenal dan rame, banyak orang itu karena kisah ini. Jadi kisahnya itu kayak orang tuanya itu udah setuju kan, ngirim kan. Ternyata orang tuanya itu ngirim emas atau duit, dia tuh di dalam tahu atau di sayur kangkung kan. Tapi orang tuanya pertamanya nggak ngasih tahu ke anaknya kan. Orang tua itu buat kayak gitu supaya nggak dicuri orang lah, pokoknya aman lah ya. Aman kan. Ternyata pas dibuka lah sama anaknya udah nyampe nih kan. Kecewa lah anaknya kan, kok orang tua saya jahat banget, cuman kirim tahu gitu kan. Buang lah tahu tadi di dalam kendi kan, dimasukin dalam kendi. Tahu tadi di dalam kendi? Iya, dibuang lah ke Sungai Musi kan. Kita pas nelpon orang tuanya, nah gimana, udah nyampe belum mas, apaan? Katanya kan bukan emas, itu tahu kan. Itu tahu loh mah gitu kan. Iya itu di dalamnya biar aman kan. Ternyata udah dibuang semua kan sungai tadi. Ternyata si anaknya tadi langsung nyebur dong Sungai Musi, jadi yang tahu yang dibuang tadi kan. Pas sudah nyebur, kakinya tuh keiket lah sama tangkar atau tali buat di kapal. Di kapal. Terus kok kata si istrinya tadi kan, istrinya tadi nggak muncul kan. Terus si istrinya tadi nyusul dan ternyata mereka tuh berdua meninggal sama-sama kakinya tuh. Nah setelah nggak lama tuh adalah muncul timbul gundukan gitu kan, kayak bentuk mangkula gitu kan. Nah pas muncul itu mayat mereka ditemuin lah, jadi mereka dimakami di Pulau Kemarau itu. Itu kisahnya memang apa namanya istilahnya cerita rakyat itu ada lah, istilah setiap di Semarang pun ada, daya tarik juga wisata segala macamnya ada ya. Nah ini ngomongin wisata kita udah nih, itu ngomongin sekarang ini di Semarang atau di Palembang itu makanan khas dari masing-masing daerah nih, Semarang ataupun Palembang. Ngomongin makanan khas masing-masing nih daerah nih, dari Palembang sama Semarang.
Nah, makanan khasnya ini dari Palembang deh. Palembang dulu deh. Kalau dari Palembang pasti nggak asing lah ya. Dari pempek ya. Iya dong. Nah, selain pempek apa tuh? Selain pempek ada juga banyak, karena Palembang itu kan terkenal juga sungai Musinya kan. Jadi kayak bahan-bahan dari makanan khas itu terbuat, bahan dasarnya dari ikan kan, air tawar kan. Jadi selain pempek itu banyak, ada celimpungan, tekwan, model, laksa. Nah, ada lagi yang beneran ikannya nih, dari ikannya pindang. Pindang. Oh, ikan pindang itu dari Palembang apa memang? Oh, Palembang ikan pindang ya. Tapi kalau pindang itu nggak cuma ikan doang sih, kayak ada daging bisa pindang itu kan, ayam bisa dipindang. Jadi kebanyakan makanan khasnya itu ya dari sungainya itu ikan kan, ikan. Jadi kita ngomongin makanan khas daerah masing-masing bikin lapar nih. Iya, lapar jadi bikin lapar ya. Udah jam-jam lapar ya. Iya, jam lapar ya, iya nih. Ada yang bisa untuk dicemilin nggak nih? Ada nih loh Bang. Apa tuh? Ini namanya makariuk. Makariuk ya. Nah ini tuh pas banget di semua kondisi, semua situasi. Bikin semuanya tuh pasti cocok deh buat makan. Buat cemilan ya, segala macam ya. Nonton TV, ngobrol-ngobrol kayak gini ya kan. Enak banget nih. Dan ini cara makannya tuh yang paling enak kita tuangin. Jadi tuangin apa ya? Iya, ini kan kita kan pakai sealer nih, jadi kita sobek, terus dibuka bungkusnya, lalu kita tuang. Nih. Ini rasa coklat spiral. Jadi kriuknya itu memang benar-benar kriuk di setiap gigitan, guys. Nah, cara makannya ini paling enak kalau makan makariuk itu rame-rame, enaknya banget. Rame-rame ya. Tuang sor seperti ini, wow. Atau tinggal comot aja gitu ya langsung ya. Tambah lapar ya. Iya, makanya dari lapar nih, jadi bisa buat cemilan ya. Nah, selain rasa coklat ini ada rasa yang lain gak nih? Rasa coklatnya banyak, kita bikin varian ya. Ada beberapa varian rasa itu kita ada coklat, ada pisang, dan juga ada rasa pedas gurih. Nah, untuk bentuknya kita ada dua jenis Bang Al. Yang satu ada spiral, spiralnya lagi kita makan nih. Kita cobain ya. Boleh. Enak banget. Spiral, enak ini loh. Wow, ini kita harus enak banget ya. Nggak cobain dulu. Mantep loh, makanannya enak ya. Mantep ya. Ini makanan datangnya ada. Makanan enak, apalagi makanan enak ya. Ini enak banget kan buat makan. Dibayar buat makan. Jadi kita sambil makan sambil lanjut ya obrolan kita nih. Nah, itu makanan khas Palembang nih, bagaimana nih? Ya maaf ya, ini nggak bisa berhenti nih. Iya, nggak bisa berhenti makan, jadi sambil makan kita sambil ngobrol. Jadi, nah makanan khas tadi Palembang itu selain pempek tuh, ikan pindang, terus apa lagi tuh? Ada lagi nggak yang makanan khas lain selain Palembang? Selain ikan pindang itu? Banyak tadi kan yang sudah saya sebutin kan, pempek, tekwan, model, pindang, ada lakso, itu bahan dasarnya dari ikan juga, banyak kan. Jadi, kangen banget tekwan. Jadi tekwan itu juga bahan dasar ikan kan. Kalau tekwan itu dia lebih ke kuah, ada kuahnya. Dia pentol kecil-kecil kan. Itu bahan dasarnya kayak sama kayak pempek kan. Cuma dia kayak lebih direbus. Enak ya. Sama kayak model yang kita tahu kayak roti itu gitu. Ini ada model. Jadi model itu dia bulat. Nah, dia isinya itu tahu, ya, telur isinya gitu, terus dipotong-potong ya. Nah, ini enak banget nih. Ini link pembeliannya gimana ya? Enak banget nih. Ini link pembeliannya gimana nih makariuk ini? Makariuk ini kita bisa pesen di Shopee kita, namanya @makariuk_. Terus ada di TikTok kita, namanya makariuk_ juga. Dan juga ada Instagram kita, namanya @makariuk_. Langsung aja dicek di sosmed. Varian-variannya juga ya di situ ada ya. Untuk harganya sendiri nih berapa nih untuk satu bungkus ini nih? Ini soalnya enak banget ini. Nggak berhenti makan ini. Dan ini murah banget Bang Al. Satu bungkus ini cuma 15.000 aja. Cuma 15.000. Ya, di Shopee juga gratis ongkir. Itu juga ada gratis ongkir. Jadi kita terima buat seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kita juga ada open reseller untuk reseller
reseller, harganya nanti ada lagi beda Beda sendiri ya. Jadi kalau misalkan kita pesen banyak, jadi harganya beda lagi tuh ya. Dan dijamin untung besar buat para reseller yang reseller yang dijual di Makariuk ini, benar-benar. Karena emang bikin ketagihan banget. Kita aja sampai overload banget. Overload ya. Lebaran itu kita ada apa namanya? Special edition gitu. Jadi cuma ada di momen-momen tertentu ya. Oh itu kayak maksudnya dibikinnya parcel bisa juga ya Makariuk ini ya. Oh. Jadi kalau misalkan parcel Lebaran atau Natalan pun bisa ya ini ya. Jadi tinggal langsung ke link pembelian kan nanti langsung hubungin Mona atau Sonia. Ini campuran kayaknya Makariuk ini campuran khas Palembang sama Semarang kayaknya nih. Jadi bentuknya spiral dan perpaduan lah ya. Kalau ini kalau kita nggak berhenti ini nih makan nih jadi saking enaknya ya. Ngomongin masalah makanan emang sih bener perpaduan antara Palembang sama Semarang karena jujur kalau seorang Semarang itu kan makanannya banyak manis. Manis ya. Ya sebenarnya sih bukan manis doang sih, cuma ada varian rasa lain ya. Balance antara manis dan asin. Makanya itu di sini ada varian coklat, ada varian pisang. Nah itu enak yang banget. manis ya, yang manis ya. Kalau aku sukanya manis-manis. Manis ya. Nah kalau yang pedesnya ada varian apa aja nih kalau yang pedesnya? Kalau pedesnya itu ada pedas gurih spiral. Pedas spiral. Pedas gurih pipa. Nah itu Chelsea banget nih. Chelsea banget ya. Sonia Chelsea banget ya. Ada Chelsea Sonia dipanggilnya Chelsea. Dipanggilnya Chelsea. Iya. Nama panggungnya. Kalau yang untuk asinnya itu ada itu pedesnya asinnya apa ada juga? Asin gurih. Asin gurih ya. Oh. Jadi memang ini. Jadi dia nggak ada rasa pedes, nggak ada rasa manis, rasanya asin sama gurih. Gurih ya. Ada yang nggak suka pedes, kan? Ada yang cuma suka asin aja. Kita makanya kita keluarin. Makanya keluarin gitu ya. Dan kita juga masih terus berkembang nih Bang Al, jadi nggak cuma rasa ini aja nanti. Mungkin ada varian-varian lain ya. Ya betul, jadi ada varian lain dan rasa-rasa lainnya. Jadi tunggu aja, stay tune aja di media sosial kami tadi @makariuk_. Di sana kita bakal ada promo, update dan segala macamnya. Langsung aja di check out nanti linknya di @shopee Makariuk ya teman-teman. Nanti itu guys, jadi penonton setia Bang Al nanti Bang Al nanti di deskripsi nanti tampilin guys. Jadi link pesanan, link TikTok, tadi IG dan Shopee. Jadi kalian bisa langsung pesan ke Mona atau Sonia. Jadi langsung deh pesan guys gitu loh. Kapan lagi? Nah itu kan tadi makanan khas Palembang ya kan. Nah sekarang kita langsung lempar lagi ke makanan khas Semarang nih Mona. Jadi makanan khas Semarang itu tahu apa aja ya? Wah kalau dibilang makanan itu macam-macam ya Bang Al ya. Karena kalau menurut aku tuh di sana tuh kota kuliner semua. Kota kuliner di Semarang ya. Tapi kalau untuk oleh-oleh yang wajib dibawa itu ada namanya lumpia Semarang. Lumpia Semarang. Lumpia Semarang tuh enak banget. Di dalamnya ada namanya rebung gitu. Rebung itu dari pohon bambu sebenarnya. Pohon bambu yang masih muda itu di dalamnya terus langsung dibalur sama kulit lumpia. Ada yang basah, ada yang kering. Nah, terus selain itu ada namanya badang presto. Badang presto khas Semarang itu juga Semarang, enak banget ya. Terus ada juga tahu bakso Ungaran. Terus ada wingko babar, terus ada apa namanya? Kalau untuk makanan nih ya Kak ya, yang langsung dimakan itu ada mie kopyo. Mie kopyo itu ada di Ungaran tuh enak banget pokoknya, anget-anget gitu. Terus ada lagi namanya nasi gandul. Nasi gandul. Itu nasi itu maksudnya nasinya apa? Nasi putih apa memang ada campuran lain gitu? Iya, sebenarnya tuh nasi terus nanti toppingnya tuh bisa macam-macam, bisa daging, bisa kikil, macam-macam deh pokoknya. Daging kikil. Daging ada kikil, ada telur. Itu bisa kita pilih sendiri sesuai selera. Nah, yang bikin uniknya kenapa dikasih nama nasi gandul itu karena dia itu gandul di atas daun pisang. Jadi makanannya itu ada di piring, terus tapi dialasin daun pisang gitu. Nah kalau istilahnya gandul itu kalau di Semarang itu bahasa Indonesianya menggantung. Iya, jadi gandul cinta kali ya menggantung. Digantung ya cinta. Iya, cinta yang digantung. Oh, jadi istilah kata cinta digantung dari Semarang kali ya? Atau gimana? Cinta digantung. Cinta digantung gitu ya. Terus gimana tuh? Gitu. Jadi
gandul di atas daun, jadi istilahnya gitu kan, menggantung di atas daun. Jadi namanya nasi gandul. Oh, nasi gandul. Pokoknya nanti kalau misalnya ke Semarang wajib cobain nasi gandul. Dicoba ya, enak iya banget. Mie kopi juga enak banget. Jadi untuk permisa Bang Al Setia nih, jangan lupa nih datang langsung ke Semarang dan ke Palembang nih. Ya kan? Nah untuk varian rasa nih, ini tadi Bang Al juga sama Suli nih nggak ada berhenti makan ya. Soalnya enak. Ini boleh cobain yang lain nggak nih rasa? Boleh. Rasa apa tuh? Ini kita ada pisang viral. Kita mau cobain pedas atau gurih nih? Ini ada pedas gurih nih kak. Yang pedas gurih itu ya? Wah mantep nih. Disobek dulu, Kak Mon. Dalamnya disobek. Sebenarnya guys, makan paling enak tuh gini, tisu langsung ditumpahin ya itu ya, cara yang paling terbaik itu ya, paling enak tuh. Mantap. Lezat. Silakan. Ya. Nah sekarang kami ngobrol-ngobrol lagi ya. Tadi kan udah makanan khas masing-masing daerah Palembang sama Semarang ya kan. Jadi kalau kita ngomongin makanan tanpa minuman kan gak enak nih. Pasti harus makanan dan minuman. Nah kalau minuman sendiri khas Semarang itu apa? Kalau minuman Semarang es atau memang ada jusnya atau memang apa gitu? Kalau yang paling aku suka tuh ada namanya wedang tahu. Wedang tahu. Wedang tahu itu dari sari-sari kedelai sebenarnya, terus itu direbus lama, terus nanti ada kuahnya itu dari jahe, terus ada gula merahnya juga. Itu diminum waktu panas dan hangat, itu enak banget. Jadi bentuknya tuh kayak tahu gitu. Kayak tahu. Tapi itu kembang tahunya. Kembang tahunya. Dimakan waktu hangat-hangat itu enak. Itu makanan apa minuman jadinya Itu jatuh? minuman. Oh minuman. Karena manis kan. Itu ada kuahnya gitu. Ada kuahnya gitu ya. Oh. Ada jahe, ada gula merah seperti itu. Itu dimakan diminum selagi panas. Diminum lagi panas itu ya. Enak banget. Tapi bisa dimakan juga ya, selain minum bisa dimakan karena kembang tahunya itu ya tadi ya. Minuman sebenarnya. Minuman sebenarnya. Buat apa istilahnya kayak buat mencuci mulut seperti itu. Banget beneran. Nah selain itu kembang tahu tadi itu apakah ada minuman lain gitu? Ada kopi. Kopi enak banget itu ada di daerah Bandungan nih. Ada kopi. Pokoknya kalau ke sana itu karena daerah Bandungan di Semarang itu tuh dingin ya. Nah waktu minum kopi di situ itu pasti sensasinya itu enak. Di Bandungan itu dingin, jadi minum kopi itu lah ya. Ya itu minum kopi itu cocok banget pokoknya. Jadi dingin minum kopi panas enak banget. Enak banget situ ya. Di situ di sana kan view-nya itu kota Ungaran itu di atas. Di atas itu. Bandungan itu seperti bukit gitu kan. Jadi kita bisa ngopi sambil lihat view kota Semarang. Semarang ya, mantep-mantep ya. Pokoknya buat healing tercok banget deh. Iya, makanya datang langsung guys ke Semarang juga sama ke Palembang. Nah untuk Palembang sendiri nih, minuman khasnya nih Sonia, minuman khas Palembang. Kalau Palembang lebih ke es ya. Ke es ya? Ya. Kalau ke Palembang itu biasanya di toko-toko pempek itu biasanya ada es kacang merah. Oh es kacang merah. Oh itu memang asli Palembang itu es kacang merah. Oh. Asli. Biasanya kalau di sini kan terkenal juga tuh es kacang merah khas Palembang. Nah, itu enak banget sih kalau nggak beli pempek, tekwan atau model. Nah itu biasanya minumnya es kacang merah. Harus wajib banget sih es kacang merah. Wajib ya. Selain es kacang merah itu apakah ada minuman yang lain? Es kacang merah kayak khasnya ya, Palembang kan. Nah ada juga di daerahnya itu teh Pagar Alam tuh. Nah, saya kalau ke Pagar Alam itu biasanya suka beli teh khasnya. Dari pabriknya, dari kebun tehnya kan, kebun teh yang luas banget tuh di Pagar Alam kan. Terus kita langsung beli dari pabriknya gitu kan. Masih serbuk daun tehnya. Itu sih kalau minuman Palembang. Minuman Palembang ya. Tapi memang di sana sebenarnya setiap daerah itu, apakah sebenarnya di Palembang itu sama di Semarang memang ada kopi itu sendiri ya? Olahan kopi gitu. Ada nggak ya seperti di Palembang sama di Semarang? Kalau kopi ada sih. Ada ya. Khas Palembang lah, atau khas Semarang juga gitu loh. Di kabupatennya juga sih. Ada ya. Karena kan di kebun-kebun gitu kan, gitu kayak produksi daerah gitu. Daerah ya. Tadi dijual kayak di toko khas, toko oleh-oleh. Nah gitu. Oh, toko oleh-oleh segala macam. Nah, untuk di Semarang sama di Palembang nih, kalau Bang Al kan sebelumnya ada video Bang Al itu yang
nyorot museum-museum di Jakarta. Jadi kayak misalkan terbentuknya kota Jakarta, ya kan, itu sendiri, sama ya pokoknya peninggalan-peninggalan penjajahan segala macam lah. Nah kalau misalkan di Palembang sama di Semarang, sebenarnya museum-museum itu ada nggak sih? Maksudnya terbentuknya kota Semarang, terbentuknya kota Palembang, itu ada nggak sih di kota Semarang sama Palembang? Oh ada jelas. Kalau di Semarang ada di Semarang itu ada yang terkenal ya, ada Museum Palagan di Ambarawa. Di Ambarawa. Itu ada peninggalan-peninggalan dulu bekas penjajahan, zaman penjajahan, itu Museum Palagan. Terus di Semarangnya itu juga ada tadi yang sempat kita obrolin tadi ya. Museum yang ada di Lawan Sewu itu ya. Di sana itu kita ada sejarah-sejarah awal mula berdirinya Lawang Sewu seperti apa. Terus kenapa di sana dijadikan pusat ini apa namanya, perkeretaan. Ada semua, jadi ada sejarahnya di sana, dipasang cerita-ceritanya ya, ya. Dan kalau misalnya mau tahu lebih lanjut di sana juga ada seperti tour guide-nya gitu, jadi kita juga bisa tanya menjelaskan gitu ya. Itu karena memang menarik sekali sih, banyak cerita yang ada di Semarang tuh yang perlu kita pelajari gitu, banyak, karena menarik sekali buat pelajaran kebudayaan betul ya. Seperti itu. Nah kalau di kota Palembang sendiri nih Sonia, itu museumnya ada nggak sih museum terbentuknya kota Palembang? Kan kita setiap kota itu pasti ada kan ya museum terbentuknya kota gitu kan. Kalau di Palembang itu jadi kayak berdekatan gitu loh. Jembatan Ampera, terus ke bawah dikit itu udah ikonnya Palembang, Benteng Kota Besar. Terus samping geser dikit itu Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Nah kalau di Palembang itu kan kalau sejarahnya itu lebih kerajaan Sriwijaya. Kerajaan. Kan sampai sekarang kan kerajaan Sriwijaya itu belum ditemuin ya. Iya, sekarang ya. Makanya para sejarawan itu masih mencari tahu tuh, masih menjadi sampai sekarang ini ya. Kabarnya sampai sekarang ya belum ditemuin nih kerajaannya. Oh iya, Palembang itu kemarin baru nambahkan tuh 16 Juni. 16 Juni ya. 1328. Dan Palembang itu kota tertua di Indonesia. Oh, Palembang itu kota tertua di Indonesia ya. Kemarin baru ulang tahun kan. Gitu. Jadi memang perjalanan setiap kota daerah itu pasti panjang juga, ada istilahnya terbentuknya ini dari dulu kejadian apa gitu ya. Jadi apa yang pengen bahas lagi nih Mona sama Sonia nih, ya silakan nih, terus makan lebih enak matang ya, lanjut ya. Jadi sambil makan sambil enak ya. Iya enak banget, makanya kita nggak berhenti makan sambil ngobrol kan. Jadi kita ngobrolin lagi nih bukan masalah sih sebenarnya, ini apa keragaman bahasa. Ya kan, bahasa di Semarang punya bahasa sendiri ya kan, dan di Palembang mungkin bahasa sendiri. Nah kalau di Semarangnya sendiri itu menggunakan bahasa Jawa apa ada bahasa lain? Bahasa Jawa, karena memang kita kan Semarang itu ibu kota provinsi Jawa Tengah. Ya, jadi ibu kota provinsinya itu Semarang. Semarang itu terkenal dengan dialek yang medok gitu. Medok ya. Jadi huruf K-nya itu walaupun masih ada daerah-daerah lain yang medok-medok juga, ya, tapi memang ada ciri khasnya tersendiri Semarang ya. Semarang gitu. Dan sebenarnya di Jawa Tengah sendiri itu beragam Bang Al. Jadi nggak cuma orang pasti taunya bahasa Jawa, ya udah bahasa Jawa aja. Nah ternyata di Semarang terus geser lagi sedikit atau beda kota lagi itu udah beda lagi bahasanya. Iya, dialeknya beda lagi. Ya, misalkan kita ngomong satu makna untuk daerah sekitar beda lagi atau bagaimana tuh dialeknya tuh? Iya beda lagi ya. Karena dulu kan sebenarnya ada cerita lucu juga di kan sebenarnya saya aslinya Semarang, dulu sempat pindah di Banyumas. Ya, jadi dulu dialeknya kan masih dialek Semarang. Nah waktu puasa nih, bulan puasa itu sebenarnya disuruh orang tua tuh beli takjil gitu kan. Takjilnya itu terus ke warung itu beli takjil itu, aku bilangnya, Bu beli kolak Bu, kolak. Terus ibunya bingung gitu ya, kolak itu apa? Kolak itu Mbak, nunjukinnya apa coba ibunya? Kok itu soda itulah ya. Jadi nunjukinnya kok beda. Terus ini lagi beli dedak itu apa tuh? Dedak itu kayak kan disuruh kakek juga tuh makan, suruh beliin dedak gitu. Nah
ke warung dikasihnya bedak Bedak itu bedak gitu. Oh. padahal kan kalau orang sana bilang bedak itu dedek gitu, jadi kayaknya itu kuat banget dedek Gitu ya. Kalau Semarang kan dedak ya Dedak gitu. Kalau orang sono dedek gitu ya. Mungkin pakai penekanan gitu ya. Terus nyamuk, Semarang kan nyamuk ya, nyamuk di Banyumas tuh nyamuk, kayaknya tuh nyamuk kayak gitu. Kalau di Arab kan dia pakai kol-kolah kali ya. Iya, nyamuk. Aku juga gak bisa niru. Gimana ya? Nyamuk, minyak juga. Minyak gitu ya. Oh. Minyak, kayaknya nggak jelas gitu minyak. Terus kalau di Banyumas minyak kayak gitu. Dulu pernah salah penafsiran juga. Kan waktu di sekolah nih, di sekolah dulu tuh kan masih pakai bahasa daerah di Banyumas. Di Banyumas. Ada temen yang bilang, kau kok gurunya teka? Itu artinya apa tuh? Itu aku masih bingung tuh. Pak gurunya teka. Oh ternyata teka itu artinya datang. Oh, maksudnya teka itu artinya datang. Gurunya sudah datang. Semarang sama Banyumas pun itu walaupun sama-sama Jawa, itu artinya apa, dialeknya juga berbeda. Itu padahal sama-sama Jawa ya. Itulah indahnya Indonesia. Beragam banget. Iya, beragam banget ya. Ciri khas Unik. masing-masing, semua daerah, semua kota itu bahasanya itu ya bagus beragam gitu. Makanya kita butuh sebenarnya dilestarikan gitu. Ya kan, kita itu penting juga untuk setiap daerah itu bahasa adatnya harus dilestarikan, wisatanya harus dilestarikan ya. Nah, kalau misalkan di Palembang nih ya, bahasanya menggunakan bahasa Palembang tersendiri atau ada lagi bahasa yang lain? Kalau kotanya ya, kalau kota Palembang itu lebih ke banyakan gitu loh. Kayak ngapo gitu kan. Tapi itu bukan terindikasi, maksudnya ada campuran Padang juga sih, kadang Padang pakai O juga ya. Kalau ya? Padang itu dia kayak ada nadanya ya. Itu yang kayak dibilang Mona juga ya, bahwa setiap Jawa ternyata ada Jawa lagi nih ya kan, selain itu. Kalau Palembang lebih ke banyak O-nya, tapi itu kan di kotanya ya, tapi agak bergeser dikit kan, kabupaten kan. Ada kabupaten itu aku pernah KKN kan sebenarnya, kayak ada yang bahasanya beda, kayak sendal kan, kalau di situ terompa namanya. Sendal terompa. Terus ada lagi kabupaten Lahat. Kalau Lahat itu, kalau Indonesia itu namanya orang kan? Kalau Palembang wong kan. Orang itu wong. Iya. Kalau di Lahat itu jeme namanya. Berarti sebenarnya wong itu bisa masuk ke Jawa juga kan? Wong Jawa, orang Jawa. Ya, berarti iya, gitu. Berarti Palembang juga wong Jawa, orang Jawa gitu ya. Kayak slogannya Palembang tuh wong Kito Galo. Wong Kito Galo. Nah, denger dong. Iya. Kito Galo kan. Orang sekolah semua. Wong Kito Galo berarti orang kita semua. Jadi Galo itu semuanya gitu. Terus di Lahat tuh ada lagi tuh kayak Midang apa tuh? Jalan-jalan. Midang jalan-jalan. Ya, agak jauh lah ya bahasanya kan. Iya. Sama itu Sumatera Selatan, tapi itu kabupatennya. Kalau Palembang kan di kotanya gitu kan. Itu udah geser dikit, udah ada perubahan gitu ya, segala macam. Itu aja per kabupaten ya. Beda-beda lagi. Banyak ya, apalagi se-Indonesia ya kan, se-Sumatera. Iya, makanya sebenarnya tuh untuk wisatawan dari Indonesia sendiri ya kunjungi dulu Indonesia itu, karena memang beragam wisata di Indonesia sendiri itu kalau dijelajahin satu-satu gak cukup setahun. Iya. Menurut Bang Al ya kan, karena dari Sabang sampai Merauke itu pasti ada aja wisatanya yang memang harus dijelajahin. Tapi untuk pemerintah sendiri ya, kita sebenarnya berharap pemerintah ngedukung nih wisata-wisata yang memang banyak yang wisata-wisata yang sudah dilestarikan sama pemerintah. Mungkin ada wisata-wisata yang belum terjamah, yaitu diperbaikin lah akses jalannya dulu deh gitu loh. Dan kita harus perbaiki itu. Minta bantuan juga untuk pemerintah, karena kalau Bang Al sendiri nggak bisa ngebangun guys, paling cuma Bang Al bisa mengedukasi lah, bahwa mengajak bahwa masyarakat Indonesia itu
udah ayo datang lah misalkan ke Semarang gitu loh, jajan dulu di Semarang. Itu nggak mungkin cukup 1 bulan guys, itu pasti banyak gitu wisata-wisata yang jajan. Terus ke Palembang dan wilayah Ambon, Lampung, Pandeglang segala macam itu jajan semua guys pokoknya. Nah ini balik lagi nih ke Sonia sama Mona. Kalau waktu itu bakal sempat bikin YouTube ngobrol sama orang Lampung asli, Bang Usni kan namanya. Dan kita ngobrolin masalah teks huruf gitu, huruf apa namanya, kalau dibilang kita tuh kayak abjad lah ya, ABCD ya. Nah kalau misalkan di Semarang atau Palembang sendiri itu ada nggak huruf tersendiri kayak aksara gitu? Kalau di Lampung aksara Lampung gitu, kalau di Semarang ada aksara Semarang gitu atau gimana? Kalau aksara mungkin bukan mengerucut ke Semarangnya ya, Iya, ke Jawanya ya. Oh. Karena kita dari sekolah itu ada mata pelajaran juga. Ada pelajaran aksara Jawa itu. Di aksara Jawa itu memang kita khusus pelajarin. Jadi hurufnya itu ya macam-macam, itu ada Hana Caraka, Data Sawala, pada Jayanya, mau ke Batangan. Nah itu tuh ada tuh hurufnya Jawanya ya. Itu ada, kalau ngomong kan Hana Caraka, ada juga yang Bodo Coroko, Doto Sowolo, Bodo Joyonya mau ke Botongo, kayak gitu-gitu. Pokoknya unik banget deh Bang. Itu buat pelajaran. Dan itu tuh sebenarnya bisa kita tulisin misalnya nama kita, namaku nih Mona Lisa gitu. Terus pakai aksara Jawa itu bisa. Keren banget deh pokoknya. Jadi kadang tuh juga di tempat wisata, di museum-museum atau di tempat-tempat tertentu itu ada juga tuh istilah pakai aksara Jawa. Dan aksara Jawa itu juga nggak cuma angka, huruf, tapi juga ada angka 1, 2, 3 itu ada aksara Jawanya tuh yang 1, 2 tuh ada ya. Nah kalau Palembang sendiri ada huruf tersendiri atau memang umum? Kalau aksara Palembang tuh lebih ke Arab Melayu ya. Arab Melayu ya. Jadi lebih ke nulisnya itu dari kanan ke kiri. Oh, aksaranya. Tapi memang ada huruf tersendiri di Palembang atau memang kayak sama aja gitu? Arab gitu kan, tapi nggak Arab banget gitu. Lebih ke Arab Melayu itu dalam arti nulisnya dari kanan ke kiri gitu kan, kayak huruf Arab tapi nggak ada nun matinya gitu. Soalnya gini, Bang Al juga kayak waktu itu sempat Bang Al ke Museum Prasasti ya, jadi ada tulisan-tulisan kuno. Ya kan kayak aksara. Ternyata sebenarnya tulisan itu bukan nggak bisa dibaca. Kita orang mungkin kalau udah menekunin kayak misalkan aksara Jawa, misalkan aksara Lampung atau aksara Palembang, itu nggak bisa ngebaca itu kan artinya apa kan gitu loh. Kalau memang benar-benar menekunin, termasuk orang kayak misalkan ke Mesir, dia bisa baca bahasa yang teks ada gambar-gambar itu Mesir, huruf kuno lah segala macamnya. Memang sebenarnya bisa beragam ya. Emang ada sih kayak bahasa-bahasa kayak gitu. Kan dulu aku SMK tuh sekolah kan, nah itu kan jurusan administrasi kan, sekretaris ya kan. Kan itu kayak ada steno tau kan? Steno lebih kayak gitu lah. Kayak stenografi kan kayak gitu juga, kayak nama kita kayak kalau pernah sekolah dulu pramuka kayak Sandi AN, Sandi AN, nah lebih kurang kayak gitulah. Kan itu kalau kita pelajarin kita ngerti. Iya, ngomongin stenografi ini dulu aku juga punya cerita nih tentang stenografi yang akhirnya masuk di kuliah di jurusan yang stenografi itu apa? Bang Al, mohon maaf nih, nggak tahu. Saya nggak pernah sekolah itu. Seperti bukan jurusan juga, sebenarnya itu salah satu mata kuliah dulu waktu di perkuliahan itu salah satu bentuk tulisan ya. Tulisan tapi dalam bentuk kode-kode itu ya. Cuma garis lurus aja tuh udah ada maknanya. Garis lurus itu ada maknanya. Iya, Terus naik sedikit ada maknanya lagi. Lurus ke atas itu ada maknanya juga. Jadi kalau kita nulis itu seperti tulisan rumput, kalau orang yang nggak tahu ya, ini apaan nih rumput kayak gitu. Nah ternyata itu ada artinya. Ada artinya. Nah dari situ itu awalnya itu masuk kuliah yang ada stenografinya itu gara-gara dulu sempat nemuin buku diari punya ibu. Nah buku diarinya itu pakai stenografi. Terus sempat baca kan, nggak ngerti apa. Terus tanya kan, mah ini apa nih bacanya gini-gini. Mau tahu aja nanti juga tahu sendiri. Nah benar kan, nanti juga tahu sendiri. Akhirnya mempelajari itu.
sampai di perkuliahan dapat mata kuliah stenografi. Stenografi. Ya, stenografi. Itu termasuk bisa ngebaca tanda tangan nggak sih? Apa memang bisa lah dimasuk-masukin lah ya itu? Tanda tangan itu kan bisa dibaca dengan karakter seseorang gitu, Ya, bisa juga sih ya. Ada ilmunya lagi tuh. Ada ilmunya lagi ya. Beda karena kalau ini lebih ke tujuannya sih sebenarnya nulis cepet ya. Nah, jadi itu kan untuk sekretaris sih sebenarnya. Karena saya ini kan yang saya bilang tadi kan kayak lebih ke jurusan. Ke jurusan ya. Kan saya SMK, kejuruan itu administrasi perkantoran. Terus Mbak Mona kuliahnya administrasi pendidikan ekonomi, administrasi perkantoran. Jadi dapat juga kan gitu. Jadi kayak lebih ke jurusan sekretaris lah, lebih ke administrasi. Kalau buat mendalami itu pelajaran stenografi itu kayaknya ada. Itu termasuk resep dokter nggak sih? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Kayak itu dokter itu kita kan bisa baca ya. Termasuk tulisan Bang Al sebenarnya Bang Al sendiri nggak bisa baca. Itu tulisan yang Bang Al tulis sebenarnya. Itu karena memang ya nggak tahu, jelek aja ya kan. Oh, jadi itu masuk gitu. Maksudnya mungkin yang tulisan-tulisan yang konfidensial, bisa orang-orang tertentu aja yang baca, itu mungkin bisa pakai itu. Bisa kode itu segala macam. Itu lebih cepat nulisnya, cuma set udah selesai. Kalau tulisan biasa kan A, B, C kayak gitu, lika-likunya panjang ya. Kalau itu kan cuma set itu udah jadi makna. Sebenarnya cuma garis-garis aja ya. Itu bisa makanya banyak ya. Kata kalimat. Nah, tapi pernah salah nggak misalkan? Tapi nggak pernah ya, namanya udah semua belajar stenografi, nggak pernah salah istilahnya. Atau misalkan nih Mona nulis ke Sonia, Mona beranggapan kayak gini, Sonia beranggapannya beda. Pernah nggak begitu? Enggak. Atau memang sama-sama belajar udah sama-sama ngerti lah istilahnya gitu ya? Paling yang belum bisa dan belum tahu kan nggak ngerti, terus baru pertama belajar juga kan, ini salah deh, ini kayaknya bukan SD. Karena itu kayak misalnya bulatan kecil aja ke bulatan setengah gede sama dia beda lagi artinya? Beda artinya. Terus kayak garis kecil, garis tengah sama garis panjang aja itu udah beda lagi artinya. Berarti itu ide bagus kalau nulis diary biar nggak dibaca orang ya? Itu terinspirasi dari ibu saya. Ini secret banget nih. Secret banget ya. Ditaruh dimanapun itu nggak ada yang belum bisa. Nggak ada yang bisa baca. Kali udah yang belajar tadi. Ya, nah giliran tadi aku udah bisa, buku diary-nya udah disimpan. Karena anaknya udah tahu lah ya. Udah tahu nih. Jadi teman-teman juga gitu. Dan itu ada khusus bukunya ya Pak ya? Ada yang garis-garis kecil-kecil. Nah kalau ada buku itu manual garis sendiri ya. Gitu ya. Tapi alhamdulillah ibu Mbak Mona masih sehat, alhamdulillah masih ada ya. Untuk ibunya Mbak Mona jangan diumetin ya Bu, anaknya udah bisa baca baca ini apa trigonometri apa nah itu baik lagi nih kalau misalkan kita ngomongin bahasa udah, wisata udah ya kan, kuliner udah, jadi intinya kita ngobrol-ngobrol ini mau mengedukasi lah untuk masyarakat Indonesia sendiri. Ya kalau mau wisata, mau liburan, pengen tahu lingkungan sejarah-sejarah ke Indonesia dulu aja gitu loh. Jadi nggak usah ke luar dulu ya kan. Karena Indonesia itu berbagai macam daerah, suku bangsa dan bahasa istilahnya itu masih banyak guys. Dari Sabang sampai Merauke itu banyak. Jadi nggak usah keluar gitu loh ke Indonesia itu sendiri. Nah untuk istilahnya akhir kata nih ya kan, dari Mbak Mona sampaikan atau enggak pesan-pesan atau motivasi untuk orang Semarang pakai bahasa Semarang, dan Sonia pakai bahasa Palembang untuk orang-orang Palembang dan sekitarnya lah. Tuh, silakan dari Mbak Mona sendiri. Kalau untuk aku sendiri sebenarnya kan dulu hidupnya pindah-pindah, jadi bahasanya campur-campur. Nggak apa-apa, silakan. Jadi motivasi sama kenalin produk juga nih, produk Makariuk ini nih. Jadi gimana untuk link pembelian juga gitu segala macam, tolong silakan. Ya teman-teman, dari yang kita obrolin tadi itu sebenarnya Indonesia itu beragam, terus terutama Jawa Tengah dan juga Semarang sih tentunya tempat tinggal aku itu beragam sekali, banyak budaya, banyak makanan. Dan dari keberagaman itu tentunya kita harus saling menghormati dan saling toleransi satu sama lain ya teman-teman. Jadi adanya bermacam-macam itu justru membuat kita menjadi lebih
bervariasi, penuh makna seperti itu. Seperti istilah Indonesia itu istilahnya Tunggal Ika ya? Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap Satu jua. seperti itu. Oke, konco-konco, yuk dewek ngelestariake budaya Indonesia. Oke. Sekalian pakai makariuknya nih, kan pakai bahasa tadi kenalin. Oke. Untuk makariuk sebenarnya ini nih produk andalan kita juga, salah satu budaya juga yang Budaya perlu kita dilestarikan ya guys. Campuran Semarang Palembang. Campuran Semarang sama Palembang. Terus sekarang adanya di Jakarta. Jadi untuk teman-teman yang mau cobain makariuk, bisa langsung aja check out di sosmed kita, di Shopee @makariuk_, di TikTok Shop @makariuk_, dan juga di Instagram kita @makariuk_. Yuk konco-konco, tuku makariuk yo. Mantap. Makariuk, Enak. kriuknya setiap gigitan. Kriuknya tiap gigitan. Nah untuk Sonia sendiri nih pakai bahasa Palembang Di nih. bahasa Palembang. Iya. Oke. Untuk bahasa Palembang itu kesan-kesan Kesan-pesan. ya, motivasi dulu kayaknya. Oke, bahasa Palembang. Iya. Payo, wong Palembang dan wong sekitarnya, wong se-Indonesia lah. Wisata kita kan banyak. Mari, ayo kita benerin dulu wisata kita ekspor sebanyak-banyaknya di dalam ini dulu, kita benerin dulu, kita bantulah pemerintah buat benerin wisata kita biar lebih terkenal di dunia, biar Wisata asing lah, segala macam datang ke Indonesia. Ke Indonesia gitu kan, jadi kita naik ke wisata kita lebih ke terkenal di dunia. Terus aku ada produk makariuk, kayu suboi makariuk, bisa dibeli di IG, TikTok, dan Shopee-nya. Itu namanya makariuk @_ di sini. Jadi untuk penonton setia bakal, jadi langsung nih di link di sini langsung pesan. Makannya sampai habis guys, lihat guys. Nggak kerasa kalau ngobrol. Jadi buruan langsung pesan guys. Jadi langsung. bungkus nih. Iya makanya habis nih beberapa bungkus nih karena saking enaknya. Jadi buruan pesan langsung di link nanti Bang Al di deskripsi nanti tampilin guys. Jadi jangan lupa subscribe video Bang Al dan klik tanda lonceng agar kalian update video-video Bang Al berikutnya. Terima kasih untuk Sonia dan Mona sudah kunjungan ke channelnya Bang Al nih, kita ngobrol-ngobrol. Makasih. Pokoknya dukung terus perjalanan Bang Al vlog you dengan cara subscribe dan like dan share ya. Oke guys. Oke, see you next video. Ya, betul.